Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisah Salsabila, NIM E07219025 dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ketertarikan ajaran Thariqah Syadiliyah di Desa Simo Bronajaya. Seperti yang telah kita ketahui, terdapat banyak ajaran thariqah yang berkembang di Indonesia. Yang salah satunya Thariqah Syadiliyah, yang mana thariqah ini dipelopori oleh Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Kata tarekat berasal dari bahasa Arab yaitu al-thariq, yang memiliki arti jalan yang ditempuh dengan kaki. Pengertian tersebut dimaknai seperti halnya cara seseorang melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan menurut istilah tasawuf sendiri, tarekat ini memiliki arti perjalanan yang khusus bagi para sufi yang menuju jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tasawuf yang dikembangkan sebagai pengalaman spiritual oleh para ahlinya yang melalui penerapan praktis dan perilaku Islam yang sebenarnya. Tasawuf ini menempati posisi yang memiliki 3 aspek dasar Islam. Yang pertama, tauhid, syariat, dan akhlak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil wawancara saya dengan beliau, yaitu bernama Bapak Arif. Beliau merupakan salah satu anggota aktif dari Majelis Thariqah Syadiliyah yang berada di Surabaya. Thariqah yang beliau ikuti merupakan aliansi dari Ponpes Peta Tulungagung. Dalam melakukan penelitian ini, saya terlebih dahulu membuat perjanjian untuk bertemu dengan beliau agar tidak mengganggu aktivitas beliau. Dan saya melakukan penelitian ini berkunjung di kediaman untuk melakukan beberapa pertanyaan. Sama seperti thariqah lainnya, bahwasanya Thariqah Syadiliyah ini memiliki ajaran khusus bagi penganutnya. Namun, secara spesifik dalam Thariqah Syadiliyah ini terdapat 4 prinsip dasar. Yang pertama, waro', akhlakul karimah, tawakal, dan ridho. Yang mana waro ini merupakan menjaga diri dari perbuatan yang syubhat, makruh, dan haram. Sedangkan akhlakul karimah adalah akhlak yang baik sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu tawakal. Tawakal berserah diri kepada Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Yang terakhir yaitu ridho, rela dan ikhlas menerima segala keputusan dari Allah dengan disertai sikap qanaah dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka. Keempat prinsip dasar tersebut harus dipegang kuat oleh pengikut aliran tarekat Syadiliyah. Berikut ulasan dari Bapak Arif. Selama pelaksanaan wawancara dengan Bapak Arif, beliau menceritakan awal mula ketika menganut Thariqah Syadiliyah. Menurut beliau, ia mengikuti Thariqah Syadiliyah ini karena takdir, namun juga disertai oleh pengalaman spiritualnya. Karena sebenarnya Bapak Arif ini menginginkan mempelajari Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Suatu ketika beliau bermimpi, beliau berada dalam hutan yang sepi dan tidak tahu arah mau kemana. Setelah berjalan menelusuri hutan, beliau bertemu dengan salah seorang kiai yang beliau belum tahu namanya, dan kiai tersebut menanyakan tujuan dari Bapak Arif. "Apakah kamu tidak ke sana?" ucap seorang dalam mimpi tersebut sambil menunjuk ke arah gundukan seperti kuburan tanpa patokan. Dawuh kiai tersebut menunjuk dengan jempol yang mengarah ke belakang. Kemudian Bapak Arif terbangun dari tidurnya dan merasa sangat tentram.
Namun Bapak Arif masih bertanya-tanya mengenai kiai yang ada dalam di mimpi tersebut. Selama bertahun-tahun beliau tidak pernah lupa akan mimpi yang pernah menghadiri beliau. Sampai suatu ketika beliau mengikuti haul Mbah Yai Abdul Jalil Mustaqim, dan kebetulan di situ terdapat pameran buku dan ada foto yang sama dengan wajah seorang yang pernah hadir di mimpinya. Ternyata beliau adalah Mbah Yai Abdul Jalil Mustaqim, pengasuh pondok pesantren Peta atau Pesulukan Thariqah Agung Tulungagung. Maka dari situlah mengapa sekarang beliau mengikuti Thariqah Syadiliyah. Beliau dibaiat masuk Thariqah tersebut pada tahun 2014 dan beliau juga dibaiat Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Ajaran atau amalan dari Thariqah Syadiliyah ini sebenarnya sama dengan thariqah lainnya, yaitu istighfar, sholawat, la ilaha illallah. Semua mengarahkan pada ibadah amaliyah yang bersifat pendekatan diri kepada Allah dengan memperbanyak istighfar, zikir, dan sholawat. Dalam Thariqah Syadiliyah, untuk mendapatkan amalan tersebut harus dikokohkan terlebih dahulu pondasi kebatinannya. Sampai pada waktu baiat akan diberitahu tentang amalan yang harus dilakukan. Di thariqah ini tidak ada batasan usia untuk menjadi bagian dari jamaah tersebut. Laki-laki dan perempuan pun boleh ikut dalam berthariqah, namun lebih banyak laki-lakinya. Banyak perubahan yang beliau rasakan setelah mengikuti thariqah tersebut, baik dari segi ibadah dan kehidupannya. Jadi kesimpulannya, Thariqah Syadiliyah dan apa saja amalan khusus yang dari pembahasan di atas mengungkapkan bahwa bagaimana ketertarikan dalam menganut Thariqah Syadiliyah dan apa saja amalan khusus yang diajarkan setelah dibaiat, yang mana cara pengamalannya dengan mengamalkan istighfar, zikir, sholawat Nabi, dan kalimat-kalimat tauhid, serta khusus dalam Thariqah Syadiliyah. Penelitian ini insya Allah akan memberikan dampak dan pengaruh pada jamaah Thariqah sebagai pegangan amaliyah sepanjang hayat yang dapat menghantarkan pengamal lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.